Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا Inna minal mujrimina muntaqimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. minal quruni yamshuna fi
masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Mangawi andai ayat 22 J2 tilu. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Fa'rid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Wa man azlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim, mimman dibanding orang yang dzukira diingatkan bi ayati rabbihi dengan ayat-ayat Rabbnya, summa kemudian a'radu anha dia berpaling darinya. Paling dolim itu berarti dosa yang paling besar, kafir. Makanya ulama-ulama tanda kutip mazhab Wahabi itu mengategorikannya kufur i'rad, kafir karena berpaling. Dan mereka pasti disiksa. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang durhaka pasti akan menyiksanya. Cuma tentu kita harus mengikuti manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf, yang tidak sembarangan mengkafirkan sesama muslim. Kalau yang i'rad itu orang muslim, statusnya bukan kafir tapi muslim pendosa besar, jadi nggak sampai terbesar. Kalau memang dia kafir, ya kafir. Dan ayat ini ditujukan kepada mereka. Orang-orang kafir di zaman Nabi itu sering diingatkan dengan ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat Al-Quran. Meskipun untuk konteks hari ini susah ya, karena sudah ada sekat-sekat ya, Kristen-Kristen, kemudian Hindu-Hindu, Buddha-Buddha gitu. Tapi di daerah tertentu yang masih bercampur, dakwah itu leluasa, dan itu seperti zaman Nabi. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah malah berpaling dan mereka memilih kekafiran. Maka ayat ini dalam konteks hari ini juga berlaku bagi umat Islam. Umat Islam dosa besar, diingatkan dengan ayat Allah malah berpaling. Diundang pengajian kedatang,
tahu ada kajian tidak mau datang, itu dosa besar, dolim. Hadir Jumatan nundutan, hadir Jumatan sengaja tidak memperhatikan, nyawa HP, itu termasuk orang-orang yang inna minal mujrimina muntaqimun. Dan bahkan tentu ayat-ayat Allah itu bukan saja hanya ayat-ayat Quran, termasuk ayat-ayat di alam semesta. Diingatkan oleh tsunami, diingatkan oleh gempa, daerah tadi dinya di Cianjur, sugan sarariun, karena itu dewe. Nah ini kata para ulama, kunci seseorang selamat itu adalah zikir. Kata Nabi dalam Bulughul Maram di bab zikir, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amal yang diamalkan oleh manusia yang lebih bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah kecuali zikir, eling ka Allah. Maka dari itu ketika dagang disuruh zikir. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Bapak-bapak lamun dagang teu zikir ke kadituna licik, untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya dan licik selicik-liciknya. Kadituna riba, ya, kadituna zalim. Termasuk sakola lamun teu eling ka Allah meres we hayangna teh ka orang tua santri, ka santrina, ka guruna, untung sebesar-besarnya guru diperas tanagana. Termasuk dalam perang, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Keur perang teh kudu loba zikir. Jadi dalam aktivitas kita duniawi, zikir itu harus selalu ada. Karena itu akan menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari intiqam muntaqimun. Makanya orang yang paling dosa itu kuduna eling ye sengaja berpaling. Walaqad ataina, dan kami sungguh telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, kitab, yaitu Torah. Fala takun, maka janganlah kamu fi miryatin, ada dalam keraguan, mil liqa'ih, dari bertemu dengannya. Dengannya kalau pakai teori domir berarti yang dekat dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad itu ada keraguan, benar ini teh Nabi Musa pas malam Isra itu. Maka Allah menegaskan di sini betul itu adalah Nabi Musa. Bahkan bukan Nabi Musa saja, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Adam, semua para nabi kemudian turun bersama-sama ke Masjidil Aqsa. Lalu sholat subuh diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian linuriyahu ayatina, ya. Isra Mi'raj itu ada banyak ayat-ayat mukjizat. Ta ieu ge sarua dik percaya moal. Nu teu percaya berarti disiksa. Jangan ragu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Nabi Musa. Jadi ketemu dan tahu. Nah ini yang diceritakan di Al-Quran itu. Yang kedua, liqaihi di sini mungkin domirnya kepada sesuatu yang maklum, yaitu bertemu dengan Allah. Jangan pernah merasa ragu bahwa nanti keputusan mana yang benar, mana yang salah, dan Allah hanya akan menyelamatkan yang benar itu nanti ketika bertemu dengan Allah. Ada juga yang memahami liqaihi di sini menerima, liqo iltiqo, bertemu menerima, bertemu untuk menerima ilmu, kan liqo. Jadi jangan pernah ragu untuk menerima Al-Quran.
Karena Al-Quran atau kitab yang sama dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Ini sama dengan ayat dzalikal kitabu la raiba fi. Kita jangan pernah ada keraguan bahwa itu turun dari Allah. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan kami pernah menjadikannya sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi Bani Israil. Wa ja'alna, dan kami menjadikan minhum di antara mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, teladan-teladan, panutan-panutan, orang-orang istimewa, orang-orang bijak, orang-orang solih. Jadi dulu di Bani Israil itu banyak orang solih, banyak teladan, banyak pemimpin agama. Sama dengan doa kita, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kita jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam di sini kan bukan pemimpin ketua RT, ketua RW, dah mualo batu hiji ketua RT, ketua RW. Imam di sini banyak. Maksudnya kata Ibnu Abbas, kudwatan, teladan, wa uswatan, pemimpin dalam hal akhlak, pelopor dalam perubahan kebaikan, ya, gerakan moral, gerakan sosial. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Jadi di Bani Israil itu dulu banyak ustad-ustad, tokoh-tokoh agama, teladan-teladan yang mengarahkan Bani Israil dengan syariat Torah. Lama sobaru, ketika mereka sabar. Sabar itu berarti ketika susah. Dan sering kita bahas, Bani Israil itu tipologi umat yang sukses ketika sabar, gagal untuk syukur. Makanya Nabi Musa sampai berulang-ulang, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bani Israil itu ketika ditindas Firaun, wah rajin ngadoana, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu doa Bani Israil. Makanya kata Allah di surat Al-A'raf, wa aurathnal thumma aurathnal Bani Israila lamma sabaru. Kami mewariskan kemudian bumi dan semua peninggalan dari Fir'aun itu kepada Bani Israil lamma sabaru, ketika mereka mampu sabar. Jadi sampai itu sabar. Nanti sesudah mereka benghar, mulai banyak melawan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu para ulama di sini banyak menjelaskan sabar dalam agama itu ibarat kepala di jasad. Ketika ada sabar, itu jadi pemimpin untuk jasad. Kan jasad kita kumasirah urang. Hidup kita itu gimana kualitas kesabaran. Ini kata Sufyan bin Uyainah. Lalu beliau membacakan ayat ini, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan mereka sabar itu wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Lebih tegasnya kata para ulama, lamma sabaru itu sabaru minad dunya, sabar dari menghadapi dunia. Ketika korun merajalela, qala alladzina utul ilma wailakum
Thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqqaha illa sabirun. Tak sabar nu eta. Korun pamer harta, lalu pengikutnya berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Duh, mun saya juga si Qarun. Kabita ningali du beunghar teh eta cicirining teu sabar. Ningali batur ganti mobil, ganti pamajikan, hayang. Imah leuwih alus, hayang. Motor ganti, hayang. Tah itu. Ada keinginan itu menunjukkan tidak sabar. Makanya qala alladzina utul ilma, orang-orang diberikan ilmu di Bani Israil kan ieu berkata, wailakum, celaka kamu, thawabullahi khair, pahala Allah itu lebih baik, liman amana wa amila sholiha, bagi yang beriman dan beramal sholih, wala yulaqqaha illa sabirun. Tidak akan ada diberi sifat itu kecuali orang-orang yang sabar. Sabar tina naon? Sabar tina nafsu pingin seperti Qarun. Dan itu, dengan itulah mereka menjadi a'immah yahduna bi amrina. Tokoh-tokoh, teladan-teladan yang mampu memberikan petunjuk. Baru ketika mereka tidak sabar, fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Datanglah generasi berikutnya mewarisi kitab, tapi mereka mengambil harga yang sangat rendah. Jadi mereka berani menggadaikan kitab ajaran Al-Quran demi kesenangan dunia, demi kepentingan dunia. Eta mah dek politik, dek ekonomi. Demi kepentingan politik, ajaran-ajaran Al-Quran disimpen heula. Mun tarik teuing mah kayak moal jadi dirjen atuh gitu. Moal jadi kabag minimal atau staf khusus. Tarik teuing mah moal. Lahirlah generasi Bani Israil yang seperti itu. Mereka bergantung kehidupannya ke Yunani, ke Romawi. Demi mendapatkan duniawi dari bangsa Romawi, dari bangsa Yunani, mereka kemudian menggadaikan kitabna. Geus teu sabar, hayang beunghar. Dan lucunya wa yaquluna sayughfaru lana, nanti juga bakal diampuni. Jadi nyadar bahwa itu salah. Wa iyatihim aradu mithluh ya'khudhu. Kata lamun aya deui bagian duniawi ambil lagi. Poe kan Quran. Dalam kadar minimal ya. Saya sering ingatkan sama-sama saya dan yang lain-lainnya. Urang teh fokus dinu Al-Qur'an teh, fokus bisa ngajar menang duit saloba-lobana. Bari urang ngaji Quran jeung ngapalkeun ge teu beres-beres. Apa yang dicari dari Al-Qur'an? Pan kuduna teh fokusna ngaji beres 30 juz. Syukur-syukur bisa apa? Paham. Ieu mah da orientasina teh wah gitu. Pokoknya mah menang duit saloba-lobana tina ngajar Quran. Dan kalau mental seperti itu nanti banyak kompromi dengan dunia. Banyak kompromi dengan dunia, itulah awal kerusakan Bani Israil. Maka tergadaikanlah isi kitab syariat demi kepentingan dunia. Dan yang lebih sadisnya lagi kata Allah, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi anjing. Nah, kalah Gusti Allah. Bacakeun banyak kisah dari Bani Israel yang diberi kitab ayat-ayat kami, lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat kami. Ngarah naon? Ngarah diberi kedudukan ku partai nu jelas-jelas diusuna ku non muslim misalkan, mau beja-beja lah, contoh Perindo PSI misalkan. Ngarah munang kedudukan tidinya. Fangsalahum minha fatba'ahu syaiton. Atuh jadi tuturkeun ku setan fakana minal ghawin, jadi sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kami berkehendak mengangkat derajat dia dengan Al-Qur'an teh, walakinau akhlada ilal ardi, tapi dia malah berat ke bumi, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, jadi we juga anjing. Naon anjing teh? Intah milal yalhath au tatruku yalhath, dibere ngelel teu dibere ngelel, dibawa ngelel teu dibawa ngelel. Yalhath teh kieu anjing masa dilana lagi ngelel. Maksudna mah angdar tahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sungguh jelek perumpamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka tidak sabar. Termasuk sabar di sini sabar dalam berjuang, memperjuangkan kebenaran. Wah, tuh cenah kieu wae mah moal maju-maju. Eta istilah maju teh di mana? Maju duniawi kan patokan. Berarti geus teu sabar. Teu yakin kan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat Allah mengajarkan untuk memperjuangkan kebenaran itu harus dengan jalan yang benar, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Tapi leungit teh nu kararitu teh pokona mah urang jadi tambah beunghar, tambah penghasilan, naik jabatan, terkenal di medsos loba nu ngondang. Itu mental Yahudi kesininya jadi rusak. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rabb kamu, dia yang memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Fi ma kanu fi yakhtalifun, dalam hal yang mereka berselisih di dalamnya. Maksudnya sesudah lahir generasi yang tidak sabar, jadi banyak ikhtilaf di Bani Israel. Ya persis umat Islam sekarang. Ikhtilaf antara yang benar dan yang salah itu jadi bertarung, padahal sesama umat Islam. Kudu teh pan jelas. Ja'al haqqu wa zahaqal batilan, menjadi balik batil juga nu hak. Mamawa Islam kanu politik teh kan disebutna politik identitas, kadal guru, jadi salahkeun. Mamawa Islam kanu ekonomi kanu sosial teh kan disebutna teh radikal, dogmatis. Dogmatis teh bahasa halus tina belegug gitu. Mun bapak-bapak teh wah itu dogmatis belegug teh mun di bahasa Sundakeun. Jadi yang benar disebut salah, yang salah disebut benar, itu ikhtilaf. Allah nanti akan menyelesaikan di hari kiamat. Maksudnya tentu kembali ke dalil umum, ayat-ayat umum. Nu benar ditetapkan benar, yang salah ditetapkan salah. Ayeuna di dunia jadi lieur, nepikeun dina politik teh jadi era mamawa Islam dinu partai teh, nepikeun ka dipatwakeun geus lah cenah teu kudu partai Islam, bakat keputus asa karena ideologi sudah hilang. Dalam dunia akademik, dunia sosial, ekonomi, karena itu ujung-ujungnya mereka menggadaikan syariat karena teu sabar ku dunia. Itu nanti dibereskan oleh Allah pada hari kiamat. Awalam yahdilahum, tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Kam ahlakna, berapa banyak kami binasakan min qablihim, sebelum mereka, minal qurun, dari berbagai generasi.
di zaman Nabi Nuh kene, yamsuna fi masakinihim, yang mereka berjalan di tempat-tempat mereka sendiri, maksudnya berkuasa, beraktivitas, leluasa, tapi tuluy binasa. Inna fi dzalika la ayat, sesungguhnya dalam hal itu betul-betul jadi ayat, bukti. Afala yasmaun, apakah mereka tidak mendengar? Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan, anna nasuqul ma, sungguh kami yang menggiring air, ilal ardil jurus, ke tanah-tanah yang tandus. Maksudnya cai hujan, kemudian jadi air tanah di pegunungan atau air sungai. Fanukhriju bihi zar'an, lalu kami mengeluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang bisa makan darinya hewan-hewan mereka dan diri mereka sendiri. Kalau nggak ada air dah mual jadi, orang mual bisa dahar. Dan semuanya pasti dari air hujan. Kunaon di gunung loba tatangkalan, loba cai, karena daerah turun hujan. Afala yubsirun, apakah mereka tidak melihat? Maksudnya ini kekuasaan Allah yang ada dibinasakan babari ku Allah, yang tidak ada pun dihidupkan. Allah itu yang berkuasa. Jadi bukan teori manusia. Ini kalau mau sukses begini. Kuduna kembali karena kekuasaan Allah. Allah itu berkuasa. Kekuasaan Allah itu nanti syariatnya syariat Allah. Mikir atuh, pakai celi, pakai mata gitu. Wa yaqulun, dan mereka malah berkata, mata hadzal fatu, kapan kepastian ini? In kuntum shodiqin, jika kalian benar. Al-fatu di sini bisa diterjemahkan kapan kemenangan kalian atas kami itu. Dibayangkan nih 13 tambah 8 21 tahun menukuran Fatu Makkah dilelewe iraha menang teh jika Persib dilelewe ku Persija iraha juara teh kan kesal ke orang nanti. Atau al-fathu di sini hari kemenangan nanti di akhirat, kepastian menang umat Islam itu di akhirat. Al-fathu itu kan kepastian, keputusan, kemenangan. Kapan hari kiamat teh? Kalau betul kamu benar, kul jawab, yaumal fathi, pada hari kemenangan itu, la yanfa'ul ladzina kafaru, tidak akan bermanfaat orang-orang yang kafir, imanuhum, keimanan mereka, walahum yungdurun, dan mereka tidak akan diberi tangguh. Maksudnya sabar, dan nanti ketika waktunya datang mah orang kafir dia pasti beriman, tapi dah moal manfaat. Fir'aun wae geus dilelapkeun di Laut Merah mah gogorowokan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin, saya iman, saya Islam. Tu Fir'aun wae nupang bejatna ngaku pangeran, ngaku Gusti Allah. Tapi kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, ayeuna sia maneh kakara eling memehna mending ngarusak. Jadi kalau ada yang mencibir, ngalelewe, mempermainkan, menggunjingkan, udah nanti juga pada waktunya semuanya akan jelas. Mereka nanti akan berteriak dan tidak akan manfaat. Walau yungdurun, mereka akan minta ditangguhkan. Moal atuh cenah pundurkeun, beri waktu buat merubah diri, nggak ada waktu lagi. Maka dari itu kata Allah, fa'arid anhum, berpaling saja dari mereka. Ini ayat-ayat seperti ini karena belum zamannya ayat perang. Tapi nanti kalau sudah ada syariat perang, ada yang mempermainkan syariat, lawan dengan perang. Tapi kalau menghina pribadi, fa'aridan,
berpaling saja dari mereka, wantadzir dan tunggu saja, innahum muntadzirun, karena sesungguhnya mereka pun sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu siksa daguan we. Minimalnya kan mati, ya, sebagaimana sudah saya tulis beberapa edisi ke belakang. Nunanya kiamat teh iraha, cek Nabi, mana yang maut iraha, kan gedeng deui banyak, gedeng deui bapak-bapak abdi mah rada lilakeun meureun gitu. Jadi mati itu kan nyata, dan ketika mati itulah datang keputusan Allah. Mulai siksa itu di sana, mulai kebahagiaan yang sebenarnya itu di sana. Mun orang soleh ketika mati bahagia, ya. Kalau kita masuk naudzubillahi min dzalik, orang-orang yang meragukan ketika mati disiksa, jadi abaikan saja. Kayak geus paeh kararasaheun. Orang-orang yang menjelek-jelekan Islam, merendahkan syariat Islam, tak percayakan ayat-ayat Allah, berpaling, malah merendahkannya, kayak karasa. Inna minal mujrimina muntakimun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.